Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wasallam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan kasih sayangnya semata kita pada kesempatan ini bisa berkumpul walaupun secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Berikutnya saya sampaikan beribu-ribu terima kasih kepada ibu bapak, orang tua siswa yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi pendidikan multikultural yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah yang kita cintai. Baiklah, untuk menghemat waktu kita mulai acara kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Kepala Madrasah untuk menyampaikan pemaparannya tentang pendidikan multikultural. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua siswa. Pagi Pak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di madrasah. Ini sengaja kami undang. Ini tujuannya adalah untuk sosialisasi pendidikan multikultural. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan pentingnya pendidikan multikultural ini, mengingat bahwa supaya adanya keselarasan pendidikan multikultural yang disampaikan dari guru-guru melalui mata pelajaran masing-masing dengan pendidikan di tengah keluarga. Nah, ini supaya selaras. Ya. Tentu saja, mengapa sih pendidikan multikultural ini begitu penting? Nah, ini bahwa pendidikan multikultural penting ini dilatar belakangi karena Indonesia ini merupakan suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, ya, budaya, suku, juga agama. Nah, sehingga bangsa Indonesia ini dapat kita sebut ini sebagai masyarakat multikultural. Nah, kita tahu kalau kita lihat dari siswa yang masuk ke madrasah kami, ini ada dari suku Sunda, ada dari suku Betawi, bahkan ada dari suku Jawa. Nah, tentu saja mereka datang ke sekolah sini dan mereka bertemu berinteraksi. Ini mereka membawa adat budaya suku yang berbeda. Nah, tentu kalau kita tidak membiarkan, kalau kita biarkan, maka ini akan terjadi adanya gesekan sosial. Nah, untuk itu maka pendidikan tentang multikultural ini perlu kami sampaikan juga kepada orang tua. Nah, ini seperti halnya sudah diamanatkan ini jauh-jauh hari, ya. Ini di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu laki-laki dan perempuan dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha pengenal. Nah, kalau dilihat secara sederhana dari kandungan Al-Quran surat Al-Hujurat ini, bahwa Allah sebagai Tuhan kita ini sudah menyampaikan bahwa kita diciptakan itu tidak satu golongan, tetapi dari bermacam-macam golongan. Nah, tentu saja dari golongan-golongan yang berbeda ini, mereka itu mempunyai kebiasaan, suku, dan pemikiran yang berbeda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk saling kenal mengenal di antara sesamanya. Nah, Allah tidak melihat mereka suku yang si A, suku A itu lebih tinggi derajatnya, suku B lebih rendah, tidak. Yang dilihat oleh Allah itu hanya takwa saja kepada Allah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, bahwa prinsip pendidikan multikultural itu secara sederhana kita bagi menjadi 4. Nah, yang pertama
prinsip-prinsipnya itu yang pertama adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang kedua adalah prinsip persamaan derajat, yang ketiga adalah prinsip pelestarian kebudayaan, serta yang terakhir adalah prinsip pluralisme. Nah, apa itu prinsip pengakuan terhadap hak asasi manusia? Bahwa adanya keterkaitan antaranya hak asasi manusia atau HAM ini dengan pendidikan ini tidak dapat disangka lagi. Nah, keduanya kita tidak dapat memisahkannya. Nah, proses pendidikan adalah proses untuk merealisasikan hak asasi manusia. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu prinsip persamaan derajat. Nah, seperti tadi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi ya, bahwasanya pendidikan multikultural ini mengakui adanya prinsip kesetaraan individu antar bangsa, antar budaya, antar agama, dan sebagainya. Nah, pendidikan kesetaraan ini berpangkal kepada pandangan bahwa kita pada dasarnya adalah setara dalam martabat. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip pelestari kebudayaan. Prinsip ini bahwa harus adanya sinkronisasi antara manusia, masyarakat, dan lingkungan sehingga adanya dialektika berkesinambungan di mana yang satu ini sangat mempengaruhi yang lainnya. Nah, kemudian ini ada prinsip yang terakhir, pluralisme. Nah, kita tahu bahwa sudah menjadi pengetahuan bersama bahwasanya ini manusia hidup selalu bersama dengan segala perbedaan-perbedaan dan keragamannya. Nah, maka kondisi ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar bisa bernilai positif. Nah, kita perlu ada saling sikap menghormati, menghargai, dan saling menopang. Nah, ini 4 prinsip ini harus kita terapkan dalam kehidupan, dalam keseharian kita sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silahkan mengajukan. Cukup sekian, kami serahkan kembali kepada moderator. Baik, itulah saran dari Kepala Madrasah kita tentang pendidikan multikultural. Bagi Ibu Bapak yang masih punya ganjalan, kurang paham, maka kami sediakan waktu untuk bertanya langsung kepada Bapak Kepala Madrasah. Baik, saya Pak. Ada? Ya, silakan Pak Ade. Ya, saya Ade, orang tua dari Andi, kelas 9A. Mau bertanya, kebetulan di tetangga saya ada non-muslim, Pak. Non-muslim. Biasanya di bulan Ramadan atau bulan Hari Raya, beliau menghormati saya. Bahkan suka ngasih makanan buat berbuka. Nah, nanti ketika Natal, ketika dia merayakan Natal, boleh nggak Pak kita membantunya? Itu aja Pak, supaya dari pendidikan multikultural. Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya sangat bagus ini dari Pak Ade, bahwa kita ketahui bahwa kerukunan itu ada 3 Pak Ade ya. Ada kerukunan inter beragama, ada kerukunan antar beragama, dan ada kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, tadi Pak Ade berarti menanyakan tentang bagaimana sih kerukunan, contoh kerukunan antar umat beragama. Nah, tadi sudah disampaikan toleransi antara umat Muslim dengan umat Kristiani. Nah, itu salah satu contoh dari aplikasi penerapan pendidikan multikultural. Nah, tapi walaupun begitu, kita saling hormat menghormati. Nah, ini seperti di dalam amanat ya, dalam surat Al-Kafirun, bahwa kita itu lakum dinukum waliyadin. Jadi artinya bahwa kita toleransi kepada mereka, kita saling tolong-menolong, tapi kalau dalam hal akidah, nah kita tidak boleh ikut-ikutan. Nah, sementara kalau hal muamalah, ya kita membantu, ya misalkan ketika umat Kristiani mengadakan kegiatannya ketika di bulan Mei, ya di tanggal 2 Mei hari Natal, nah kita ikut mengamankan, silahkan saja. Nah, kemudian juga yang umat Kristiani ketika kita bulan puasa memberikan makanannya kepada kita, kita terima. Nah, disinilah akan terbentuk ini harmonisasi dalam kehidupan di dalam masyarakat. Ada lagi yang bertanya itu? Cukup ya?
Nah, karena ini sudah siang, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Terakhir saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikianlah paparan dari Bapak Kepala Madrasah tentang sosialisasi pendidikan multikultural. Semoga Ibu, Bapak, semua yang hadir hari ini paham semuanya ya, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja acara kita hari ini. Selesai ya, kita akan tutup dan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.